Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan ragu langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar kalian juga dapat mendukung channel JTech ID agar semakin berkembang lagi ya. Dan pertama-tama kita mengucapkan syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita sudah masih diberikan kesehatan ya, untuk kalian-kalian juga yang sehat ya. Kita harus mengucap syukur, dan untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita semua yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya ya, dan tetap jaga selalu kesehatan buat kita semua. Di masa pandemi ini memang betul-betul menjadi salah satu ujian buat kita semua ya. Tetap harus kita mentaati protokol dan juga menjaga kesehatan kita. Oke, nggak perlu lama-lama. Di video rakitan PC kali ini adalah video PC atau rakitan PC untuk subscriber JTech ID yang kali ini berdomisili di Kediri, yaitu untuk pemilik akun Surya Tekstil ya. Jadi PC ini akan digunakan untuk kegiatan usahanya, untuk mengedit, untuk mendesain, dan untuk siap bertempur berlama-lama. Dan untuk PC ini menggunakan komponen yang semuanya baru dengan total komponen harganya kurang lebih di 7 jutaan atau 7,5 jutaan. Nanti mungkin detailnya kita tampilkan di akhir, dan juga untuk komponennya apa saja sih yang digunakan kali ini. Dan sebelum kita lanjut, ini dia PC dari subscriber JTech ID kali ini. Sebelum kita lanjut, saya pengen kenalin dulu nih. Caseoff.com adalah sebuah toko online yang menjual berbagai software dengan harga yang lebih murah dari situs resminya. Namun software yang dijual tetaplah original dan legal. Kalian bisa langsung pilih software yang kalian butuhkan seperti Microsoft Office, Windows 10, dan lain-lain. Tak hanya itu, ada juga game PC dengan berbagai platform seperti Steam Games, Origins Games, Uplay Games, Battle.net Games, dan Epic Games. Dan di sini ada ekstra diskon untuk produk seperti Windows 10, Microsoft Office, dengan cara kalian masukkan ke chart untuk pembelanjaannya dan lalu masukkan kode kupon yaitu IG50 dan apply, nanti otomatis akan dapat potongan kembali. Jadi lumayan ya, diskonnya sekitar 50%. Untuk keterangan lebih lanjut, cek link di deskripsi.
Oke, seperti yang sudah dijelaskan di awal, PC ini rakitannya dengan budget 7 jutaan yang mana tentunya sudah menggunakan komponen yang semuanya baru dan pastinya masih bisa di-upgrade atau upgradable istilahnya ya. Dan komponennya apa aja sih yang digunakan? Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu dari prosesornya. Untuk prosesor yang digunakan di sini yaitu Intel Core i3 10105F, di mana prosesor ini memiliki base clock-nya di 3,7 GHz dan turbo boost-nya di 4,4 GHz. Dan untuk prosesor ini memiliki 4 core dan juga 8 thread. Tentunya ini sangat cukup untuk kebutuhan subscriber kita kali ini untuk mengedit, apalagi aplikasinya hanya misalkan CorelDRAW dan Photoshop. Untuk aplikasi-aplikasi seperti itu tentunya ini sangat bisa menghandle sekali untuk kerja berlama-lama untuk program-program seperti yang dipakai seperti tadi ya. Dan untuk menjandingkan untuk motherboardnya di sini kita pakai juga motherboard seperti biasa, masih yang low end aja gitu. Kita masih pakai H410 dari Asus ya. Merek Asus ini tentunya udah cukup terjamin untuk kehandalan dan juga kualitasnya. Jadi saya juga cukup merekomendasikan Asus ini menjadi salah satu merek motherboard yang mungkin bisa kalian ambil di seri H410 nya ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih upgradable, mungkin kalian bisa langsung ambil motherboard yang H510 nya. Dan ngomong-ngomong untuk RAM-nya, kita menggunakan RAM 2 keping yaitu 2x8 GB dengan frekuensi 2666 MHz. Ini tentunya udah cukup mengcover kebutuhan si Core i3 ini. Ini warnanya merah ya, jadi Red Edition untuk HyperX ini. Jadi walau nggak RGB, tetap biar ada kelihatan manis-manisnya berwarna merah gitu kan. Nah, lalu untuk penyimpanannya di sini hanya menggunakan satu penyimpanan ya 2021 ini, apalagi digunakan untuk aplikasi seperti editing, CorelDRAW atau Photoshop. Jadi kita gunakan SSD walau hanya berkapasitas 256 GB, tapi yang penting SSD kan. Dan di sini kita ambil dari merek Apacer Panther. Dan merek Apacer Panther ini tentunya udah cukup terjamin juga, udah cukup lama. SSD ini bisa dijadikan pilihan untuk kalian gunakan di PC rakitan kalian. Lalu untuk PGA card-nya di sini kita masih menggunakan PGA card yang baru juga dengan VRAM 4GB. Kemarin juga ada yang nanya tuh di Instagram, "Bang, PGA-nya apa tuh 4GB?" Nah, di sini kita gunakan PGA dari Furion GT740 yang mana VRAM-nya 4GB. Tentunya ini cukup untuk digunakan kebutuhan editing dan ya nanti kita tes juga untuk gaming seperti apa, apakah masih bisa menjalankan game-game di 2021 ini, apalagi terutama mungkin Genshin Impact. Untuk kalian yang masih suka main Genshin Impact atau mungkin untuk sekelas Valorant, GTA 5 nanti kita akan tes di video tes gamenya ya. Nah, lalu untuk kepada casingnya kita juga di sini gunakan casing yang cukup menarik menurut saya. Di sini kita gunakan casing dari Furion Hervo, di mana casing ini adalah casing yang berukurannya min tower atau bisa menampung Mobo ETX, tapi ukurannya ini walau ini bisa menampung ETX tapi tidak terlalu besar gitu, jadi nggak terlalu kegedean, jadi masih enak lah dilihatnya, masih cukup compact gitu ya walau ini size-nya ATX. Dan dari desainnya sendiri menurut saya ini casing cukup ganteng ya, dimana di depannya ini ada nyala-nyala RGB, yang mana RGB LED-nya itu bisa diganti sesuai selera kalian, ada di tombol pengaturan depannya. Jadi kalau kalian mau warnanya biru atau misalkan kuning, merah ya sesuai tema kalian bisa pilih dan sesuaikan. Dan untuk penyimpanan dari casing ini, penyimpanannya ini maksimal bisa menampung 4 storage, yang mana konfigurasinya yaitu maksimal 4 SSD SATA 2,5 in atau 2 SSD SATA dan juga 2 harddisk. Ya ini cukup oke, mengingat ini casingnya ukurannya ATX, bisa 4 penyimpanan udah cukup ganteng lah ya untuk casing-casing sekelas seperti ini. Dan untuk konfigurasi fan-nya ini di sini maksimal fan-nya itu bisa dipasang 6 fan, yang mana 3 fan di bagian depan, 2 fan bagian atas dan 1 fan bagian belakang. Nah, untuk fan-nya sendiri di sini saya gunakan fan LED 12 cm berwarna biru di bagian depan, 3 pieces ya kalau nggak salah dari merek Jalman, dan 1 pieces di bagian belakang yang RGB dari Olsey. Nah, ini ringnya bagus menurut saya ya. Olsey ring halo ini bagus dan ini menambah jadi estetika juga. Satu tema dengan RGB LED yang ada di depan casing ini, jadi udah cukup menyatu lah tema atau desain RGB-nya. Dan yang terakhir di sini kita gunakan juga power supply yang sering saya gunakan juga ya. Ini juga cukup menjadi salah satu yang bisa jadi pilihan untuk kalian, yaitu di sini Aerocool Lux 550 watt. Dimana di sini sudah bersertifikasi 80 plus bronze, dan untuk saya pribadi sudah menggunakan power supply ini selama 2 tahun tidak ada masalah. Dan tentunya untuk kalian yang pengen pilih cari opsi-opsi lain, kalian masih bisa mencari opsi-opsi lain yang sesuai dengan budget kalian ataupun dengan sesuai dengan selera kalian, itu sah-sah aja. Oke, mungkin untuk
benchmarknya, oh sorry, ada yang ketinggalan satu lagi. Untuk CPU cooler, coolernya di sini kita gunakan CPU cooler dari Olsay juga, yang mana di sini ada ring RGB-nya, cukup menambah ganteng juga ya. Ini nggak terlalu mahal lah, range-nya di 100.000 kurang lebih, jadi menambah jadi hidup gitu. Sebetulnya untuk penggunaan HSF cooler atau stock cooling bawahnya udah cukup, tapi biar ada aura-aura RGB-nya biar tambah manis, jadi RGB-nya juga di keseluruhan PC ini nggak terlalu rame, tapi cukup ada nyala RGB yang cukup simple dan membuat mata menarik, jadi inspirasi saat bekerja juga berlama-lama ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian pengen pasangkan RGB seperti ini. Dan oke, langsung aja kita lanjut lihat untuk benchmark dari PC ini. Walau tadi peruntukannya bukan untuk gaming, tapi kita akan tes untuk gaming ya, karena kalau untuk editing CorelDRAW, Photoshop itu udah sangat bisa. Untuk Adobe Premiere juga udah lancar ya untuk di spek seperti ini. Dan nggak perlu berlama-lama, mari langsung saja kita lihat benchmarknya.
Nah, dari benchmark yang sudah kita lihat, sebetulnya PC ini walau bukan untuk gaming banget, tapi ternyata masih bisa untuk gaming cukup nyaman di resolusi 1080p untuk beberapa game seperti GTA 5, Valorant, ataupun Genshin Impact ya masih bisa, walau settingannya perlu kalian atur juga. Atau untuk di game-game berat tentunya kalian harus men-setting dan rela di resolusi 720p. Tapi untungnya memang dari subscriber kita kali ini nggak terlalu yang gamers banget, dan ini udah sangat cukup sebetulnya untuk si subscriber kita kali ini. Jadi kalau kalian juga yang cukup mungkin kebutuhannya untuk gaming seperti ini, mungkin PGA ini bisa kalian pilih untuk ya dijadikan PGA di PC kalian kalau misalkan memang low budget. Kalau misalkan kalian trauma dengan membeli PGA yang second karena harganya yang cukup terjangkau ya, hanya 1 jutaan. Nah, lalu untuk konsumsi listrik dari PC ini berapa sih untuk konsumsi daya dari keseluruhan PC ini? Saat saya cek, saat idle itu posisi PC ini idle atau digunakan ya ringan-ringan aja untuk mengetik dan lain sebagainya, itu hanya berkisar di 50-an, 51, 52 ya, kurang lebih plus minus sekitar segitu ya. Tapi saat kita gunakan full load di gaming, di sini saya coba tes di gaming Far Cry 5 yang mana tadi juga sudah kita sama-sama ketahui ini cukup berat ya. Itu mengkonsumsi daya sekitar 110-an, 110, 115 ya, hampir nggak nyentuh 120 sih, hampir jarang ya. Rata-rata di 110 sampai di 115-an, plus minus naik turun. Tentunya untuk konsumsi daya seperti ini tergolong sangat-sangat irit untuk penggunaan daily. Apalagi misalkan nanti subscriber kita kali ini akan digunakan untuk bekerja berlama-lama, tentunya nggak akan terlalu bikin jebol listrik kita ya. Jadi ini udah cukup mantep untuk konsumsi listriknya. Dan kemarin masih ada yang nanya, Bang, kalau ini untuk streaming kira-kira bisa nggak? Nah, untuk streaming untuk PC seperti ini saya jawab bisa, tapi untuk kelas-kelas game tertentu seperti contohnya untuk game Valorant itu masih bisa. Jadi untuk game-game yang sekelas seperti itu masih bisa. Kalau kalian mau streamingnya COD Warzone ya tentunya nggak bisa ya dengan budget 7 jutaan seperti ini. Komponennya pengen baru, pengen powerful, agak susah untuk sekarang ya. Ini udah paling maksimal mungkin untuk opsi yang generasi baru ya. Dan untuk rincian harganya berapa sih untuk rincian harga komponen yang dibeli kali ini? Dan sebelum saya tampilkan untuk rincian harganya, sebetulnya untuk Core i3 10100 atau Core i3 10105F saat saya beli ini sekitar di bulan lalu ya, bulan Juni berarti ya, bulan Juni itu masih berkisar di harganya 1,9an. Jadi nanti mungkin untuk estimasi harganya itu adalah estimasi harga di mana harga prosesor sekitar 1,9an. Nah, saat video ini publish mungkin saya cek kayaknya udah mulai mau turun ya. Mungkin ada yang ke 1,6 atau ya mungkin sekitar segitu, saya juga kurang tahu. Coba kalian cek lagi, mudah-mudahan bisa turun lagi. Tentunya nanti harga rakitan PC-nya akan bisa sedikit berkurang lagi, beberapa ratus ribu kan lumayan ya. Nah, untuk total budget dari racikan PC kita kali ini menghabiskan budget sekitar plus minus di 7,5 jutaan untuk konfigurasi semua komponennya baru. Tentunya ini jadi cukup sangat rekomendasi juga untuk kalian yang nggak pengen beli PC yang second, kalian pengen rakit PC yang hampir semuanya baru atau semuanya baru, ini bisa jadi cukup rekomendasi untuk kalian ya. Dan di sini nggak pakai harddisk karena memang dari subscribernya sendiri udah memiliki harddisk 2 TB, jadi SSD SATA 256 ini udah sangat cukup mengcover kebutuhannya. Oke, mungkin itu saja video dari GTEK ID kali ini. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan juga untuk kalian yang ingin dibantu rakit PC di GTEK ID, kalian bisa DM ke IG kita, kalian tinggal ngomong aja minta dibantu untuk merakit PC. Jika saya ada kesempatan, jika saya ada waktunya, pasti kita akan bantu untuk merakitan PC untuk kalian, karena memang channel GTEK ID juga salah satunya ada untuk membantu ya kalian ya untuk merakit PC ya. Ya mudah-mudahan aja kita GTEK ID bisa punya toko ke depannya gitu, jadi kalian juga bisa lebih mudah untuk ingin order rakit PC di GTEK ID. Tapi untuk sekarang saya belum bisa. Kalau untuk yang pesen gitu, yang order lewat online belum bisa, sifatnya masih membantu aja, belum jual beli ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel GTEK ID karena besok bulan ini kita akan mengadakan giveaway lagi. Giveaway-nya apa nanti surprise untuk kalian ya. Dan jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Bersama saya Angga Wiguna Saputra. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.